Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita akan melanjutkan part kedua ya. Yang sebelumnya part pertama itu adalah tips memulai usaha toko kelontong atau toko modern minimarket. Jadi ada poin-poinnya yang saya berikan di part pertama kemarin. Dan sekarang kita akan membahas poin per poinnya ya. Jadi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya bisa lihat di pojok atau di deskripsi video ini ya. Oke, jadi ada poin-poin, ada 6 poin yang saya bicarakan kemarin, saya berikan kemarin. Jadi kita akan membahas per poin-poinnya sekarang. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah poin pertama itu target market kita, apa target pasar yang kita inginkan. Dan yang kedua adalah tentang modal ya. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas target market atau target pasar kita. Jadi teman-teman ya, pertama kali memulai usaha itu pasti kita akan menentukan target pasar tuh kita siapa, market pasar kita tuh siapa. Jadi seumpama kalau saya nih, toko saya ini kan deket di pasar ya. Jadi target pasar saya itu adalah ibu-ibu yang setiap kali mau ke pasar dia membeli bahan-bahan keperluan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, terus bumbu-bumbu seperti itu ya. Terkadang sayur juga, tapi saya hanya menjual sayurnya ini bawang merah, bawang putih aja. Oke, jadi target pasar saya itu. Jadi teman-teman sebelum memulai usaha itu tentukan dulu target pasar teman-teman. Jadi misalnya teman-teman tokonya itu di dekat pasar, atau tokonya di dekat perumahan, atau tokonya di dekat sekolah atau pesantren. Jadi kita menentukan untuk kita menjual barang itu harus sesuai dengan target pasar kita. Jadi jangan sampai barang-barang itu tidak laku karena nggak sesuai dengan target pasar kita. Jadi itu teman-teman ya, utamakan barang yang sesuai dengan target pasar kita, itu baru kita menjual barang yang bukan target pasar kita. Jangan terlalu banyak, itu ya teman-teman ya. Jadi itulah pentingnya kita menentukan target pasar kita. Tujuannya agar barang-barang yang kita jual itu sesuai dengan yang diinginkan pelanggan kita. Oke, jangan sampai barang kita nggak laku jadi kadaluarsa dan ya pasti menggerus modal, menggerus pendapatan yang kita dapatkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah siapkan modal, tentang modal ya. Jadi siapkan modal secukupnya atau sekuatnya. Nah, ini penting teman-teman ya. Kenapa saya bilang sangat penting banget? Seumpama nih ya, teman-teman memulai usaha toko kelontong itu dari awal. Jadi teman-teman nggak punya usaha selain toko kelontong ini. Nah, saran saya, ini saran yang sangat wajib menurut saya, jangan sampai membuka toko teman-teman di awal itu dari pinjaman bank. Jangan sampai, karena pendapatan toko itu sangat kecil nanti. Bukan sangat kecil ya, kecil dari yang kita harapkan. Jadi karena toko itu kan kalau kita pinjam di bank kan setiap bulan harus membayar cicilannya ya. Dari kita membayar cicilannya itu, kalau kita nggak punya usaha lain itu sangat berat teman-teman ya. Jadi teman-teman usahakan modal itu, modal secukupnya, sekuat teman-teman. Biasanya teman-teman punya tabungan atau dari teman-teman jual barang itu bisa. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi ada yang beli ya. Kita lanjut tadi sampai modal ya. Modal itu tadi yang saya sarankan ya teman-teman, kalau memulai usaha dari awal tanpa ada usaha lain itu jangan sampai kita meminjam dari bank ya teman-teman, karena
Untuk pendapatan sehari satu bulannya kan kita juga membayar cicilan dari bank ya, itu sangat berat banget. Kecuali teman-teman sudah punya usaha lainnya yang bisa saling ini ya, sharing pendapatan ya itu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan modal itu dari jual barang yang teman punya, terus dari tabungan, atau dari bantuan orang tua atau warisan ya teman-teman ya. Kalau saya kemarin itu saya jual mobil saya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, dari itu teman-teman bisa mendapatkan modal dari yang saya sebutkan tadi ya. Jangan sampai pendapatan yang kita dapat hanya untuk membayar cicilan di bank. Itu sangat membebankan kita pastinya. Tapi kalau teman-teman nekat ya enggak apa-apa juga sih, tapi itu harus diperhitungkan sangat matang banget. Kecuali teman-teman sudah mempunyai pendapatan lainnya, seumpama teman-teman tuh bekerja di salah satu perusahaan atau bekerja sebagai PNS, itu mungkin bisa ya dari pinjaman dari bank. Tapi kalau benar-benar nggak ada pemasukan lain selain kita memulai usaha toko, itu jangan sampai kita meminjam dari bank. Oke, itu aja sih saran yang dari saya sampaikan kepada teman-teman ya. Usahakan teman-teman itu, satu, kesimpulannya adalah tentukan target pasar yang kita inginkan sesuai lingkungan yang ada di sekitar toko kita. Yang kedua, modal itu sekuat teman-teman, secukupnya teman-teman. Udah itu aja. Yang terpenting adalah barang yang kita beli itu sesuai target pasar dan sesuai yang diinginkan pelanggan kita. Semakin benar kita menentukan barang yang sesuai pasar, itu akan barang terus memutar. Jadi dengan sering memutar, dengan sering lakunya barang itu, pendapatan tentunya pasti akan banyak ya. Nah, sekian itu aja dari saya ya. Poin yang pertama, poin-poin yang saya bahas untuk memulai membuka usaha toko kelontong atau toko modern minimarket. Oke, gitu aja guys ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini bila teman-teman suka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.